pada hari ini KSPI melaksanakan konferensi pers menjelang aksi besar-besaran dari buruh Indonesia yang akan melibatkan tidak hanya KSPI, tetapi juga elemen-elemen gerakan buruh lain. Pada tanggal 12 April 2021. Ya, jadi memang intinya anggota KSPI akan terlibat dan bergabung dalam aksi besar-besaran tanggal 12 April 2021 ini, tetapi juga ada elemen lain dari serikat buruh lain di luar KSPI. Mungkin yang bergabung di GKNAS, KSPSI, dan elemen-elemen serikat buruh yang lain. Apa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa? Karena pandemi COVID-19 tidak memungkinkan aksi terus-menerus dalam menyuarakan kepentingan buruh, yaitu menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, meminta pemerintah dan pengusaha untuk tetap membayarkan upah minimum sektoral kabupaten kota tahun 2021 tetap harus ada. Dan yang ketiga, memastikan pemerintah dan pengusaha, wabil khusus pengusaha di seluruh Indonesia, untuk membayar tunjangan hari raya atau THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil. Sebagaimana kami mengutip di salah satu media online dan beberapa media online lainnya dan media cetak, bahkan juga media elektronik, bahwa Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar THR kepada buruh secara penuh, tidak lagi dicicil. Karena beliau juga mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus dan bahkan sudah memberikan relaksasi, baik itu untuk pajak, kredit, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita sampaikan di tengah pandemi corona ini. Maka model aksi atau bentuk aksi besar-besaran yang akan dilakukan di lebih 20 provinsi, lebih dari 1.000 pabrik di 20 provinsi tersebut, dan melibatkan berbagai sektor industri, dari mulai industri banking, logistik, kemudian juga tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, percetakan, penerbitan, media, kemudian juga pariwisata, farmasi kesehatan, kimia, energi, pertambangan, industri semen, ya, elektronik, otomotif, dan turunannya komponen elektronik, otomotif, baja, besi, ya, mesin, kemudian juga beberapa tenaga-tenaga honor, guru-guru honorer akan terlibat di dalam aksi di lebih 20 provinsi dan 1.000 pabrik di 20 provinsi tersebut. Bentuk aksinya, ada perwakilan yang akan pada tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati wali kota di daerahnya masing-masing. Provinsi-provinsi atau daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jogja, kemudian juga ada Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Riau sendiri, Lampung, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ada juga di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, ada juga di Maluku, ada juga di NTB dan beberapa provinsi lainnya. Ya, tentu ada juga yang datang ke kantor bupati wali kota seperti Bekasi, Tangerang Raya,
Bekasi Raya, Bogor Raya, kemudian ada juga Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, ada juga yang di Batam, ada juga yang di Makassar, dan beberapa daerah-daerah lainnya. Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 April ini. Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi jumlah perusahaan atau pabrik ada seribuan, dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dan dari sebaran kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten kota yang meluas diikuti. Bentuk lainnya adalah aksi ini tentu mengikuti perintah Satgas COVID-19. Kita tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan, yaitu kami siap di rapid antigen, kami siap mengikuti protokol kesehatan, wajib memakai masker peserta aksi, membawa hand sanitizer, menjaga jarak atau physical distancing, dan protokol-protokol kesehatan lainnya. Bagaimana caranya? Yang perwakilan, katakan di Mahkamah Konstitusi di tingkat nasional, kami akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan juga aparat keamanan, pihak kepolisian tentu, siap di antigen. Jumlah massa sesuai dengan yang diizinkan. Misal diizinkan 100, ya kami 100. Diizinkan 50 orang, ya 50 orang. Kemudian kita siap rapid antigen. Bahkan kita minta kalau perlu rapid antigen secara pribadi, kemudian membawa surat rapid antigennya. Ya, kemudian juga membawa masker. Dan itu sudah kami lakukan beberapa kali. Bagaimana dengan yang di 1000 pabrik perusahaan tersebut? Para buruh yang mengikuti aksi di hampir 1000 pabrik atau perusahaan tersebut, mereka tidak akan keluar perusahaan. Mereka akan ada aksi di dalam lingkungan perusahaan. Jadi di batas pagar. Kenapa demikian? Karena yang sudah masuk perusahaan itu kan bekerja. Sampai hari ini para buruh seluruh Indonesia itu masih bekerja di pabrik, di perusahaan, di perkantoran. Ukurannya adalah pagar pabrik. Begitu dia masuk pagar pabrik, itu sudah berlaku protokol kesehatan di pabrik-pabrik dan perusahaan masing-masing. Dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para buruh menggunakan hak konstitusionalnya, para pekerja menggunakan hak konstitusionalnya dengan didahului pemberitahuan kepada pihak kepolisian bahwa akan ada aksi tanggal 12 April oleh pimpinan-pimpinan cabang. Lokasinya adalah di lingkungan perusahaan, di dalam pagar pabrik. Kan udah masuk dalam protokol kesehatan. Nggak ada larangan. Ya kalau dilarang berarti orang yang sedang bekerja suruh pulang juga. Ini kan supaya adil, supaya aman, supaya tetap ikut protokol kesehatan di perusahaan atau pabrik masing-masing. Jadi mereka akan nanti ada perwakilan yang akan keluar dari proses produksi, kemudian mereka akan berdiri di dalam pabrik, di dalam pagar-pagar pabrik, sambil membawa dan menyuarakan kepentingannya, isunya, perjuangannya, dengan membentangkan spanduk atau mungkin membawa poster-poster tentang 3 isu tadi, yaitu 1 adalah menolak Omnibus Law, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencabut membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan yang merugikan buruh. 2, memberlakukan UMSK tahun 2021. 3, membayar THR penuh dan tidak dicicil sebagaimana yang sudah disampaikan secara terbuka melalui media oleh Menko Perekonomian. Itulah spanduk-spanduk dan poster yang akan mereka sampaikan. Para buruh di dalam lingkungan pabrik tentu mendekati gerbang pabrik, menghadang gerbangnya tetap tidak dihadang, keluar masuk boleh, tapi mungkin bergeser. Prinsipnya ada masih di dalam lokasi pagar pabrik dan berlaku protokol kesehatan sesuai standar di masing-masing perusahaan dan pabrik. Kami berharap Satgas COVID-19 dan pihak aparat keamanan, dalam hal ini sahabat-sahabat kepolisian yang selalu selama ini bekerja dengan profesional dan baik, tidak melarang. Kan itu protokol kesehatannya tetap di pabrik. Yang nggak boleh kan keluar pabrik. Misal ke daerah tertentu, yaitu silakan. Begitu udah masuk pabrik, maka protokol kesehatan di dalam pabrik atau perusahaan itu berlaku.
Apakah itu di kantin, apakah itu di masjid, apakah itu di tempat proses produksi, apakah itu di kantornya, itu berlaku sudah. Jadi tidak ada pelanggaran terhadap kerumunan massa ataupun sesuatu yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Satgas COVID-19. Kalau itu dilarang, ya berarti orang bekerja di pabrik juga dilarang. Ya kan? Yang datang ke perusahaan juga dilarang. Kan tidak. Semua sudah punya protokol kesehatan standar pabrik dan perusahaan masing-masing. Nah, itulah bentuk yang akan kami lakukan. Yang pertama, ada perwakilan di tempat-tempat tertentu, misal di kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur. Tapi jumlahnya tidak banyak, kami akan mengikuti apa saran dari pihak keamanan dan Satgas COVID, jumlahnya berapa. Rapid test antigen, kita siap rapid antigen. Kemudian bentuk yang kedua, para buruh yang bekerja di pabrik atau perusahaan, dia akan keluar perwakilannya sesuai izin daripada pimpinan perusahaan, jumlahnya berapa, nanti tentu negosiasi di tiap-tiap perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan, dia akan keluar dari proses produksi, tapi tidak akan keluar dari pagar pabrik. Akan membentangkan spanduk mungkin, poster, dan lain sebagainya dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan di tingkat nasional, tadi saya sampaikan, kita akan melakukan di Mahkamah Konstitusi sesuai juga dengan arahan Satgas COVID-19. Intinya, buruh tetap akan mengikuti semua protokol kesehatan yang dihimbau oleh Satgas COVID-19 atau pihak kepolisian yang selama ini memang sangat membantu kami untuk mengarahkan dalam aksi-aksi yang tidak melanggar protokol kesehatan dan tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran COVID-19 yang makin meningkat. Kami setuju, kami bersama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi bahwa COVID-19 harus dibikin terus-menerus berusaha dilandaikan dan jangan membuat kerumunan-kerumunan baru yang mengakibatkan penularan. Kami setuju. Tapi kami juga mengharapkan pemerintah dan pimpinan perusahaan memahami hak konstitusi buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 dan juga Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang belum yang tidak di-omnibus law-kan itu. Itulah dasar kami akan melakukan aksi pada tanggal 12 April 2021. Teman-teman media yang kami hormati, ada 3 isu yang tadi sudah dijelaskan oleh Sekjen KSPI, tapi nanti itu akan ditambahkan oleh federasi-federasi serikat buruh lainnya yang hadir dalam kesempatan ini. Isu pertama, judicial review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ini sudah lama sekali belum dilanjutkan sidangnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan pertimbangan MK sedang menyelesaikan atau menyidangkan gugatan-gugatan pilkada. Kami rasa sudah selesai. Kami meminta dengan sangat melalui kesempatan ini, melalui teman-teman media, Mahkamah Konstitusi harus melanjutkan sidang. Karena kami sudah memilih jalan hukum, sebagaimana dianjurkan oleh Presiden Jokowi. KSPSI Andi Gani dan KSPI sudah mengajukan gugatan judicial review. Kami minta dilakukan sidang lebih cepat lagi. Karena udah panjang sekali. Apa dampaknya? Dampaknya banyak sekarang perusahaan yang mengganti karyawan tetapnya, diberikan penawaran paket pesangon yang sedikit menarik, kemudian dipecat, kemudian yang dipecat itu diundang kembali dengan masa kerja 0 tahun, dan status hubungan kerjanya outsourcing, atau karyawan kontrak. Ini merugikan posisi buruh. Negara melegitimasi terhadap modern slavery, perbudakan modern. Secara konstitusional, karena disahkannya Undang-Undang Nomor 11 2020 oleh DPR dan pemerintah, memang buruh kalah. Tapi kami sedang melakukan judicial review. Harusnya pihak pengusaha dan juga pemerintah tunduk pada pilihan yang sedang kita lakukan. Bukan belum ada keputusan MK, langsung menerapkan Undang-Undang Omnibus Law, bahkan kami dengar Kemenaker kampanye sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini tidak menghormati proses hukum. Oleh karena itu kami minta
pada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat keputusan terhadap judicial review uji materil. Kan kita ada 2. Uji materil terhadap pasal-pasal tentang menolak hilangnya UMSK, menolak UMK bisa diputuskan, bisa tidak diputuskan, menolak UMK naiknya hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kita menolak PKWT atau karyawan kontrak yang tidak ada periode. Walaupun di peraturan pemerintah nomor 35 sekarang udah ada batas kontrak 5 tahun, tapi periode kontrak tidak ada. Akibatnya apa? Kontrak terus menerus. 2 minggu dikontrak pecat, 3 minggu dikontrak pecat, 2 bulan dikontrak pecat, 1 tahun dikontrak pecat. Berapa puluh kali buruh akan dikontrak seumur-umur selama 5 tahun. Kalau dulu ada harapan setelah kontrak 3 periode atau maksimal batas kontrak 5 tahun, ada pengangkatan karyawan tetap. Dengan model sekarang di Omnibus Law maupun di PP nomor 35, hilang harapan untuk menjadi karyawan tetap. Eksploitasi terhadap kaum buruh dengan sistem kontrak yang berulang-ulang dan kontrak pendek. Menjelang THR diputus kontrak, habis THR Lebaran dikontrak lagi. Itu akan terjadi. Menjelang pembagian bonus di akhir tahun diputus kontrak, habis bonus akhir tahun dibuatlah kontrak baru. Menjelang kenaikan upah diputus kontrak. Nanti menjelang upah udah berjalan tanpa kenaikan upah yang dipakai upah lama baru direkrut kontrak baru lagi. Ini sangat berbahaya. Tidak ada kehadiran negara melindungi. Bahkan diperparah dengan modern slavery, yaitu perbudakan modern, di mana orang di outsourcing sekarang bisa seumur hidup karena tidak ada pembatasan jenis pekerjaan. Kalau dulu hanya 5, catering, security, driver, cleaning service, dan jasa penunjang perminyakan. Sekarang semua mau diproduksi pengelasan, mau diproduksi peleburan, mau diproduksi penyekrupan, otomotif, macam-macam, elektronik, pertambangan, semua boleh outsourcing, dan boleh outsourcing itu 99%, hanya 1% karyawan tetap. Bahaya sekali negara. Masa depan anak-anak kita terancam, bukan melindungi buruh yang sedang bekerja, tapi kita juga ingin orang yang baru masuk pasar kerja, dia dilindungi termasuk media, jurnalis, wartawan, pekerja buruh, di pabrik-pabrik, pekerja white collar, di banking-banking, di pertambangan-pertambangan besar, di BUMN. Jangan orang masuk pasar kerja di outsourcing, terus di kontrak yang berulang-ulang. Nah, itulah kita minta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan secara materi apa yang kita persoalkan tadi, termasuk pesangon yang dikurangi. Secara bersamaan, uji formil pun sudah diajukan oleh KSPI. Ya, dalam hal ini Riden Hatam Aziz dan kawan-kawan. Itu sudah diajukan. Mudah-mudahan itu juga cepat disidangkan. Sampai hari ini kita belum dapat nomor perkara untuk sidang kapan. Kami minta Hakim MK jangan main-main. Mohon diperhatikan. Itulah tanggal 12 April mengapa buruh kembali bergerak, puluhan ribu buruh, 1000 pabrik, dan itu akan keluar dari tempat proses produksi tapi tetap berada di dalam pagar pabrik. Yang kedua, tentu kita menginginkan UMSK tahun 2021 tetap berlaku. Pasal 191A daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, itu mengatakan bahwa untuk pertama kalinya semua aturan yang lama berlaku. Dari mana Menaker kemudian membuat surat edaran melarang pemberlakuan UMSK 2021? Padahal untuk pertama kalinya yang lama berlaku. UMK tetap berlaku. Kalau ngikutin Omnibus, kalau mau fair, berarti nggak berlaku dong UMK. Faktanya kan tetap diberlakukan. Senada dan senafas dengan UMSK. UMSK 2021 harus diberlakukan. Kalau UMK diberlakukan, UMSK harus diberlakukan. Karena kalau mengacu pada Undang-Undang nomor 11 2020 dan PP nomor 36, yang berlaku UMP. UMP yang berlakukan. Kan UMK bisa iya, bisa tidak. Tergantung gubernur. Dan naiknya kan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kan faktanya kemarin UMK naiknya inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Jangan standar ganda pemerintah, terutama Menteri Tenaga Kerja. Jangan membuat surat edaran yang hanya menjadi corongnya kepentingan pengusaha hitam. Yaitu yang disebut pengusaha hitam itu maunya upah murah, maunya outsourcing diberlakukan, maunya menggunakan karyawan kontrak tanpa batas dan periode. Itu yang disebut pengusaha hitam. Jangan jadi corongnya.
sedikit-sedikit surat edaran, sedikit-sedikit surat edaran. Surat edaran kok sedikit-sedikit, itu yang harus dipersoalkan. Itu enggak balance, enggak seimbang. Saya rasa Bapak Presiden Jokowi tidak di situ posisinya. Beliau selalu berulang-ulang dalam pertemuan yang kami datang menghadap beliau untuk melakukan audiensi, mengatakan tentang menjaga keseimbangan. Investasi harus diundang, hambatan investasi harus ditiadakan, investasi harus dipermudah, tapi secara bersamaan kesejahteraan tidak boleh dikurangi. Kenapa Menteri Tenaga Kerja doyan benar, tanda petik, quote and quote, ngeluarin surat edaran, seolah tidak percaya diri dengan undang-undang yang sudah ada, seolah tidak percaya diri dengan peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Aneh. Oleh karena itu, kami minta UMSK 2021 tetap diberlakukan. Pesan aksi tanggal April benar tentang oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak tentang penolakan klaster ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak didengar oleh pemerintah tentang pemberlakuan UMSK 2021, aksi lanjutan akan makin membesar. Tentu kami punya kreativitas yang tetap memenuhi protokol kesehatan. Dan baru yang terakhir, kami hanya ingin meminta antara Menteri Tenaga Kerja dan Menko Perekonomian bertemu dulu lah masalah urusan THR. Jangan Menko Perekonomian bilang di dalam satu acara Kadin yang dikutip oleh beberapa media mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR dengan cara mencicil dan dibayar penuh. Itu Menko. Tapi sisi yang lain, Menaker mengeluarkan surat edaran yang cenderung boleh mencicil dan tidak dibayar penuh. Ini mana yang benar? Menko Perekonomian atau Menaker? Karena mengacu pada PP nomor 78 2015 itu belum dihapus. PP nomor 78 tahun 2015 tidak ada yang disebut membayar THR itu mencicil. Boleh nggak bagi perusahaan yang tidak mampu dan sudah dibuktikan dia cara mencicil, silakan berunding dengan serikat buruh. Tunjukkan 2 tahun berturut-turut laporan keuangannya rugi. Bukan Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran. Lagi-lagi hanya menjadi corong dari pengusaha hitam. Kepentingan buruh diabaikan. Hanya memandang kepentingan kelompok pengusaha. Padahal udah dikasih stimulus, kan Menko Perekonomian sendiri yang bilang stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit sudah dikasih, beberapa keringanan kredit sudah dikasih, jual mobil bahkan PPNBM pada CC tertentu sudah dikasih, apalagi yang kurang serakahnya, tanda petik, itu bahasa internasional ya, saya mengutip bahasa ITUC, and corporate greed. Hentikan keserakahan korporasi itu. Perusahaan keserakahannya. Itu ITUC loh kampanyenya. International Trade Union Confederation. Saya mengutip apa yang menjadi tema kampanye ITUC. Berhentilah untuk serakah di negeri ini. Pengusaha susah, kami paham. Oleh karena itu ada keringanan-keringanan terhadap aturan. Ada relaksasi-relaksasi terhadap kredit. Ada stimulus-stimulus. Kami mendukung upaya-upaya kebijakan serakah. Dimintalah upah buruh UMSK dihilangkan, UMK yang dirumahkan dicicil, THR yang sebenarnya adalah purchasing power atau labor economy, ekonomi buruh menjelang puasa dan lebaran termasuk Natal, itu labor economy akan meningkatkan purchasing power, daya beli buruh. Kalau daya beli buruh, konsumsi naik. Kalau konsumsi naik di tengah investasi yang masih belum membaik dan government expenditure termasuk naik ekspor belum membaik, konsumsi tumpuannya sekarang kan turun dari 54% penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tinggal 48% konsumsi menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Lebaran adalah momentum, jangan serakah. Kami berharap pemerintah dalam hal ini para menteri lah, Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, jaga keseimbangan. Buruh juga susah. Kami juga tahu pemerintah sudah bekerja keras untuk menurunkan angka penularan COVID-19. Vaksinasi adalah upaya-upaya yang sungguh-sungguh kami dukung dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kami juga dukung ada stimulus-stimulus. Tapi secara bersama jangan serakah.
Udah dikasih, masih neken terus. Karena itu sikap kami tanggal 12 April. Kalau tetap ada pembayaran THR yang dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan makin membesar. Aksi akan makin membesar. Tentu dengan cara kami, di mana mensiasatinya di tengah pandemi corona ini. Karena itu melalui kesempatan ini kami meminta satu kepada Hakim Mahkamah Konstitusi segeralah melanjutkan sidang judicial review uji material terhadap Undang-Undang Nomor 11 2020 Cipta Kerja yang dilakukan oleh KSPSI Andi Gani dan KSPI. Kami meminta dan mengetuk para hakim untuk pasal-pasal yang krusial tentang upah yang layak, tentang perjanjian karyawan waktu tertentu atau karyawan kontrak, tentang outsourcing, tentang pesangon, tentang waktu kerja, putuskanlah secara adil. Kembalikan pada undang-undang yang lama nomor 13 2003. Jangan memindahkan persoalan aksi di nasional menjadi aksi di pabrik. Karena kami bisa instruksikan kepada buruh-buruh untuk membuat PKB tidak menggunakan Omnibus Law, kan boleh. PKB itu kan perundingan antara serikat buruh dan pimpinan perusahaan di tingkat perusahaan. Nggak bisa disentuh oleh pengusaha-pengusaha hitam itu yang ingin mempengaruhi kebijakan negara, yang tidak adil bagi buruh. Bisa saja kami pindahkan itu menjadi antara konflik di tingkat nasional menjadi konflik di tingkat pabrik. Kami nggak mau lakukan sepanjang ada rasa keadilan, ada rasa kemanusiaan, ada rasa keseimbangan. Yang kedua, UMSK 2021 berlakukan. Banyak perusahaan yang mampu kok. Apa perlu kita instruksikan tiap pabrik berhenti bekerja di perusahaan-perusahaan yang mampu membayar UMSK 2021? Dan Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran tidak boleh UMSK 2021. Kok negara melarang orang berunding? Aneh. Hukum internasional mana yang dipakai? Konstitusi negara mana yang kita pakai? Dasar negara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kedua dan kelima, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi ruang yang luas para pihak untuk berunding, termasuk pengusaha dengan buruh. Kenapa dibikin surat edaran yang melarang UMSK itu ada? Negara macam apa seperti ini? Menteri macam apa seperti ini? Melarang orang untuk bernegosiasi. Nggak usah dikeluarin surat edaran. Kan sudah ada di Undang-Undang Omnibus Law yang kita tolak itu. Kenapa harus ada surat edaran lagi? Menekan-nekan, menggunakan tangan pemda-pemda, menggunakan tangan-tangan tanda petik, oknum-oknum, dengan menakut-nakuti. Jangan berunding. Kalau berunding, UMSK 2021 dipecat, di PHK. Kita tahu negara lagi sulit. Tapi kita tahu juga masih ada industri yang masih bisa bertahan. Jangan keluarkan surat edaran tentang UMSK. Berlakukan kembali UMSK 2021. Biarlah di tiap-tiap perusahaan, di tiap-tiap kabupaten kota, mereka berunding di Dewan Pengupahan dan diberikan kepada bupati, wali kota menyampaikan ke gubernur. Dan terakhir, THR. Jangan bersilat lidah antara Menko Perekonomian dengan Menaker. Mana yang kita pakai? Pemimpin macam apa? Ada dua pendapat yang berbeda. Saya pikir itu saja. 12 April 2021. Puluhan ribu buruh akan keluar dari tempat produksi, berkumpul di perusahaan tetap di dalam pagar dengan menerapkan protokol kesehatan. Cabang-cabang yang hampir 150 kabupaten kota dan 20 provinsi termasuk di tingkat nasional akan mengirim perwakilan aksi dengan protokol kesehatan mengikuti saran Satgas COVID-19 dan aparat kepolisian yang selama ini bertindak sangat bijaksana dalam mengatur aksi-aksi kami.